Oke. Hir, ada yang dikomentarin atau di ini nggak ya dari Excelnya? Mungkin kalau masalah untuk Excel kayak gitunya diambil alih sama Zahid ya tentang pengolahan. Oke, coba lihat yang hari keduanya. Hari kedua udah kan? Oke. Kurang lebih benar sih kayak gitu buat pengolahan Excel. Oke, berarti udah aman untuk Excelnya Hir ya? Ya. Bang, sorry bang, boleh nanya bang? Oh silakan. Berarti kalau datanya itu yang penting di anomalinya kan bang? Iya, buat ke wasisnya nanti anomalinya yang dipakai. Oh, oke bang. Oke bang. Oke, dari yang lain ada yang ditanyain lagi tentang Excelnya? Oke, nggak ada ya. Mungkin tadi karena dari saya juga udah lihat secara sekilas tentang pengolahan data Excelnya ya di kelompoknya Merapi ya ini ya. Bromo ya. Punya kelompok itulah. Jadi mungkin untuk teman-teman kelompok lain bisa menyesuaikan ke maksudnya untuk pengolahan Excelnya ke kelompok Bromo. Terus selanjutnya mungkin langsung ke pengolahan selanjutnya aja ya karena kan tadi semuanya udah ya Excelnya. Jadi berarti untuk Excel tidak ada masalah ya dari keempat kelompok atau ada yang mau ditanyain? Paling ini doang minta yang database hari ketiga keempatnya karena masih belum ada bang. Apa ya? Database hari ketiga sama 4 itu bang. Dulu diambil pas bulan, bukannya nggak diambil atau pas pasti. Nggak tahu bang yang 3 4 masih belum ada bang hari ini. Hir itu gimana Hir? Kemarin udah ada yang minta ke aku sih. Siapa ya? Adinda kayaknya udah kekirim. Nanti bisa minta ke Adinda aja langsung mungkin. Oke bang, udah ada bang. Thank you bang. Oke. Oke, untuk datanya untuk hari ketiga sama keempat sudah disebar ya sama Zahir. Mungkin untuk yang merasa datanya silakan disebar ke teman satu kelasnya. Nanti dilanjut untuk pengolahan untuk hari ketiga sama keempatnya karena tadi kan hari ke-1 sama 2 Excelnya juga udah aman, jadi hari ketiga sama 4 kalian juga tinggal bikin pengolahannya di Excelnya ya, gak ada masalah lah ya. Oke, aman. Oke, kalau misalkan gak ada yang mau ditanya lagi, kita langsung lanjut aja ke pengolahan selanjutnya biar ngebuang-buang waktu. Mungkin langsung diambil alih aja sama Zahir. Boleh? Oke. Selamat sore teman-teman. Kali ini aku bakal jelasin tentang pengolahan lanjutan dari magnetik, yaitu pakai wasis. Bentar, aku share screen dulu. Udah kelihatan belum? Aman ya. Oke, untuk yang pertama mungkin dari Excel ke wasisnya itu nanti bikin notepad dulu yang isinya itu ada nama titik, terus X-nya, Y-nya, sama Z-nya, terus sama nilai anomalinya. Nah ini aku pakai dataku aja soalnya aku nggak punya data kalian. Nanti
setiap hari semua hasil olahan Excel-nya itu digabung jadi satu notepad. Habis itu kita lanjut ke OASIS-nya. Oh ya, mungkin buat beberapa yang masih bermasalah buat install OASIS, yang kotaknya itu tabnya nggak kelihatan, putih doang, itu bisa dicoba di setting di kontras layarnya. Kemarin udah ketemu permasalahannya di kontrasnya itu, nanti jadi kelihatan tulisannya. Oke, kalau udah kebuka OASIS-nya, pertama kita create new project. Di situ kita database import yang ASCII ini. Terus kita cari file notepad dijadiin satu, hari 1 sampai hari keempat kalian. Open. Terus ini delimited. Di sini pilihnya yang tab delimited. Finish. Nah, kalau ada yang keluar bintang-bintang 2 ini biasanya kolomnya kurang lebar, jadi nggak masalah. Habis itu kita bikin grid dulu. Grid and image gridding, minimum curvature. Channel to grid, yang pilih yang anomalinya. Output grid, peta anomali. Buat settingannya nanti di advance, terus cell to extend beyond datanya dibikin 5 aja. Kalau defaultnya itu 10, jadi cell to extend beyond data ini buat ekstrapolasinya antar titik. Jadi kalau semakin besar nanti ekstrapolasinya semakin besar, semakin kecil nanti juga bakalan semakin nyesuaiin sama titiknya gitu. Finish. Nanti muncul peta anomalinya kalian. Nah, ini peta anomali total. Buat yang merah itu tandanya dia nilai anomalinya tinggi, buat yang biru tua itu dia nilai anomalinya rendah. Nah, habis dari dapat peta anomali totalnya, kita lanjut ke pengolahan reduce to poll. Lewat menu dulu, cari menu make map. Nanti bakal muncul di atas tabnya kayak gini. Buat yang reduce to poll, kita pilih yang step by step filtering, prepare grid, terus input gridnya yang peta anomali. Buat outputnya kita tulis pre-processing TP aja. Terus di start. Bentar dulu.
Nanti dilihat dulu peta anomali hasil grid kalian tuh bentuknya persegi panjang atau kotak. Kalau kotak nanti kita pilih yang ekspansinya tuh square. Kalau yang kayak punyaku ini kan bentuknya persegi panjang sebaran datanya, jadi pilihnya yang rectangular. Terus di start. Nah, itu. Habis itu ke forward FFT. Ini oke. Habis itu define filter. Control name-nya itu yang rangread.con. Habis itu filternya pilih yang reduce to magnetic pole. Nah, ini buat isiannya itu kalian kan udah nyatet di Excel kalian ada inklinasi, deklinasi. Nah, itu di copy ke situ. Inklinasi. Deklinasi. Nah, buat amplitude correction, inclination itu kan kita mau reduce to magnetic pole, jadi kita membawa medan magnetnya itu seakan-akan dia berada di kutub magnetik. Nah, kutub magnetik yang paling dekat sama Pulau Jawa kan yang di sebelah selatan. Jadinya kita bawanya dia ke minus 90. Nah, amplitude correction inclination itu berarti kita butuh berapa lagi buat ke minus 90 dari si inklinasinya ini. Jadi tinggal minus 90 dikurangin inklinasinya itu. Terus oke. Terus apply filter. RTP. Nah, habis di rednya bakalan kayak gini. Dia bakalan tarik ke buat medan magnetnya. Nah, buat sampai sini dulu ada yang mau ditanyain dulu. Mungkin aku kecepatan atau gimana gitu. Ada berarti ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke jadi ini kan masih dalam anomali total, kita nggak tahu mana yang lokal, mana yang regionalnya. Nah, buat misalnya kita pakai yang interactive filtering, prepare grid, diganti jadi. Nah, buat misalnya kita pakai filter yang namanya upward continuation. Jadi kita agak mengangkat si nilai medan magnetnya supaya yang lokalnya itu hilang. Gitu. Ini diganti jadi yang RTP. Itu forward FFT. Radial average spectrum. Outputnya
Buat kontrol file name-nya kita ganti jadi upward. Nanti bakal kelihatan kayak garis merah gini. Nah, kita pilih filternya dulu, pilihnya yang upward continuation. Nah, kalau pakai ini kita bisa ngeliat juga nanti hasil setelah difilter tuh gimana. Nah, buat kita mau ngangkat sampai seberapa itu bisa dilihat di sini. Ini dalam meter. Nanti semakin besar angkanya, semakin dia ngebentuk anomali regionalnya semakin regional gitu, semakin dalam. Nah, biasanya buat filtering upward continuation ini kita nyobanya dikit-dikit, jadi per 50 biasanya, jadi dari 50 terus 100, 150, 200, 250. Nah, kita berhenti sampai si petanya ini udah nggak terlalu berubah secara ekstrim gitu. Kayak contohnya kalau yang punyaku ini kan masih kelihatan acak banget kan datanya. Terus kita naikin angkanya, terus udah mulai kelihatan polanya. Jadi polanya di sini tinggi, sini rendah, gitu kan. Kita naikin. Nah, sampai sekitar segini kalau punyakku udah nggak terlalu berubah, nanti ke atasnya lagi. Nah, itu udah cukup. Atau bisa juga kalau misalkan grafiknya itu bagus, biasanya dia bakalan ada 3 slope. Jadi ada slope pertama, kedua, sama ketiga. Slope pertama itu menandakan anomali lokal. Slope kedua itu anomali regional batasnya. Terus nanti slope ketiga itu menandakan slope pertama itu regional, slope keduanya itu lokal, slope ketiganya itu noise gitu. Jadi di yang patahan pertama itu berarti batas regional sampai situ. Terus nanti patahan kedua itu lokal. Habis itu setelah itu kalau ada belokan lagi itu berarti noise gitu. Terus kalau udah di oke. Habis itu baru di apply filter. Nama outputnya diganti jadi regional. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, ini kan kita baru dapat anomali regionalnya. Nah, buat dapat anomali lokalnya, kita ke create an image, terus create math. Kita insert create variable. Nanti G1 dikurangan G2. Nah, buat G0 itu anomali lokal. Buat G1-nya kita pilih yang RTP. Buat G2-nya kita pilih yang jadi buat dapetin anomali lokalnya kita tinggal ngurangin anomali total yang ada di RTP terus dikurangin sama anomali regionalnya. Nanti bakal didapat anomali lokalnya. Anomali lokalnya kira-kira gini.
Nah, untuk pemisahan anomali sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Bang, mau nanya bang. Iya. Gimana? Tadi yang pas sebelum muncul petanya yang ada slop 1, slop 2, slop 3 itu loh bang. Oh, oke. Nah, itu kan itu udah pasti ada 3 slop itu bang. Yang pertama apa tadi? 2 lokal baru 3 tunus. Itu pasti kayak gitu ya? Itu nggak pasti, tapi itu yang bagus data yang kayak gitu. Jadi kelihatan ada 3 slop itu. Cuma kalau nggak kelihatan ya kita kira-kira sampai bentuk anomalinya itu udah smooth gitu, udah nggak berubah terlalu ekstrim gitu. Kayak tadi kan kalau yang kayak punya aku awalnya kayak gini kan. Nah, banyak spot-spot kecil-kecil gitu kan. Nah, setelah dinaikin lama-lama bakalan jadi lebih halus gitu. Jadi lebih smooth hasilnya. Nah, itu sampai dia udah nggak terlalu berubah secara signifikan, ya udah berarti udah cukup gitu. Kalau si slop-slop itu nggak kelihatan tadi yang di grafiknya. Oh, oke. Berarti patokannya si gambar ini ya bang. Ya, dari gambarnya itu. Untuk bentuk dari perbedaan daerah kita ini masih terutama dengan kata-kata. Dulu dia lagi zoom. Iya. Ini oleh kode yang diberikan dengan bulatan-bulatan berwarna oranye dan berwarna coklat juga oranye ini. Kemudian untuk pasien didapatkan Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada mungkin aku bakal nyoba ngenalin ke pemodelan 2D. Jadi untuk pemodelan 2D kita load menu lagi dulu. Cari GMSys. Open. Nah, ini menunya di atas sebelahnya Make Map. Pilih yang new model. From map profile. Nah, kita pilih mau pakai nge-save-nya apa namanya model. Terus buat gridnya kita pilih pakai yang mana. Sebenarnya buat pemodelan bisa pakai yang anomali regional atau yang lokal. Cuma karena di dataku lokalnya itu terlalu nge-spot kecil-kecil banyak. Jadi aku pakai yang regional supaya interpretasinya lebih gampang gitu. Terus kita juga ngisi magnetic elevation grid-nya. Nah, ini kalau belum bikin profile, kita bikin grid dari si elevasinya dulu. Grading minimum curvature lagi. Nah, channel itu gridnya yang elevasi. Finish. Nah, buat elevasinya udah ke grid, baru kita bisa ngelakuin pemodelan.
Analytic grid pakai yang regional, elevation gridnya elevasi. Nah ini di sini juga kita bisa gabungin juga sama data gravity, cuma supaya lebih mempermudah interpretasi kita magnetik aja. Buat topografinya juga kita pilih yang elevasi. Vertical distance-nya meters, yang lain-lain nggak dirubah, terus finish. Nah pertama kita bikin dulu sayatannya mau yang di bagian mana, misalkan di bagian sini, misalkan diklik 2 kali di ujung kiri bawah ini sama di kanan atas, habis itu klik kanan, klik done. Ini di oke aja, ini oke. Terus di sini kita ngisi nilai IGRF, inklinasi sama deklinasinya. IGRF. Deklinasi. Berarti oke. Nanti bakal keluar bentuknya kayak gini. Jadi ini ada 5 tab. Yang pertama ada plan view, kita nggak pakai, ditutup. Di sini ada miligal itu buat kalau kita masukin juga data gravitinya, kita nggak pakai juga, jadi kita tutup. Terus yang ini depth meters, ini bentuk modelnya. Terus ini time second juga kita nggak pakai. Close. Jadi pakainya cuma 2, yaitu yang pertama anomali magnetiknya, sama yang kedua buat bentuk modelnya itu. Jadi di sini ada beberapa tool yang bakalan kita pakai. Pertama ada move point, itu buat geser titik-titik. Terus ini buat geser lagi secara grup. Ini buat tambah titik. Ini buat menghapus titik. Ini buat ngebagi batuannya nanti. Di sini buat ngehapus batas batuannya. Ini buat ngasih nama batuannya, warna, terus nilai susceptibilitasnya. Terus ini buat ngezoom areanya. Ini buat zoom up. Kalau yang ini buat ngezoom tapi secara box gitu bentuknya. Nah terus buat bikin model, pertama-tama kita ubah dulu view-nya. Jadi di sini ada view full view yang kayak sekarang kita lihat, sama ada infinity. Infinity nanti bentuknya kayak gini. Pertama kita add point dulu. Kira-kira kedalaman model kita tuh sampai seberapa? Di sini aku bikin 500. Nah ini di kiri sama di kanannya di tandain, dikasih titik. Habis dikasih titik kita split block. Nah split block ini buat, ini kan awalnya satu batuan yang sama kan. Nah kita tarik dari titik satu ke titik berikutnya pakai split block, accept new block. Nanti dia bakal kebagi 2, jadi ada yang batuan pertama sama batuan kedua. Nah buat batuan keduanya kita nggak usah apa-apain, kita kosongin aja. Terus kita
kita add point lagi. Karena aku pakai regional, jadi buat pemodelannya nggak sampai ke permukaan. Jadi aku kasih titik lagi. menunjukkan adanya pasir kuasa di Nah, karena pada terus di split block. keadaan di lapangan itu pasir kuasa ini tidak Nah, buat pemodelan ini tadi kan si Infinity View ini, yang namanya Infinity View ini buat kita bagi dulu batuannya, jadi ada berapa lapis. Nah, karena misalnya ada 2 lapis ya, berarti kita ngasih garis lagi di sini buat bagi area yang mau kita bikin modelnya. Jadi ada 2 lapis. Kalau 3 lapis jadi 3 lapis. Nah, tapi kalau minyak ini 1, jadi aku cuma batas dari yang atas ini buat ngilangin yang lokal, terus yang bawah buat kedalamannya batasnya sampai berapa ya, gitu. Nanti kalau udah di garis gitu, kita balik lagi ke full view buat nge-zoom yang kotak aja. Aku tunjukin dulu, tadi kan ada add point ini yang udah dicontohin di Infinite View itu buat ngasih titik. Nah, gini. Terus nanti ada delete point buat ngapus, jadi nanti titik yang udah kita bikin misalnya mau dihilangin, pilih yang pakai delete point. Terus speed box tadi juga udah dicontohin, jadi buat nyambungin dari 2 titik jadi 1 gitu buat bagi batuannya. Nah, itu sebenarnya kalau pakai speed block ini nggak harus garis lurus gitu, tapi bisa klik dulu titiknya, harus ada titiknya. Kalau nggak ada titiknya nggak bisa nanti dia. Nah, itu nggak harus langsung ke titik berikutnya, tapi bisa kita bentuk dulu, misalkan anggap aja di sini ada intrusi gitu kan. Terus ini asap new block. Nah, ini juga intrusinya bentuknya gini misalkan. Nah, terus speed block gunanya kayak gitu, jadi nggak harus garis lurus, tapi juga bisa kita titikin dulu di mananya gitu, biar dia agak belok gitu. Terus badal surface ini buat ngilangin garisnya. Nah, di sini nanti kita harus milih kita mau tetap mempertahankan batuan yang mana gitu. Nah, terus buat yang ini move point, dia buat mindahin titik-titiknya, jadi buat belokin bentuknya kayak gimana batuannya gitu. Kalau move group nanti kita mark point, jadi diklikin dulu beberapa titik, terus baru di move mark, nanti digeser, jadi langsung segrup tuh. Terus tool selanjutnya examine ini, nanti kita buat nentuin nama batuannya apa gitu. Jadi ganti, terus buat warnanya, terus sama nilai susceptibilitasnya. Kalau di sini autonya tuh dalam SI, tapi nanti bisa diganti juga dalam CGS ya susceptibilitasnya. Nah, untuk pemodelan ini kita harus tahu dulu beberapa nilai batuan di bawah permukaan yang kita perkirakan ada di bawah permukaannya itu. Jadi harus cari dulu nilai susceptibilitasnya, misalkan 0,0128 misalkan gitu.
Nah biasanya dia OSIS tuh bakalan nge-close sendiri gitu. Nah, nanti si anomali magnetiknya dia bakalan berubah bentuknya. Nah, jadi di anomali magnetik ini ada empat parameter. Satu ini titik-titik yang bentuk pola, terus ada garis hitam, terus ada garis biru sama garis merah. Nah, buat yang titik-titik bentuk grafik ini itu nilai anomali medan magnet bawah permukaannya. Terus buat yang garis hitam ini itu anomali model kita. Jadi kalau model kita tadi udah diganti susceptibilitasnya dan lain-lain, nanti dia bakalan berubah bentuknya nggak lurus. Nah itu kita harus nyesuaiin sama si titik-titik grafik ini, titik-titik yang warna hitam harus dipasin. Terus buat yang biru ini itu garis errornya. Yang merah yang errornya. Jadi kalau kita bentuk modelnya nanti usahain garis merahnya itu jadi lurus, karena semakin lurus berarti errornya semakin kecil gitu. Ya kalau aku tadi kan aku kasih nilai misalnya sini 0,0128. Nah, nanti dia bakalan berubah, si garis hitamnya itu bakalan nggak lurus lagi. Tadi kan awalnya lurus, terus jadi dia bakalan berubah. Nah, yang merah ini errornya, berarti semakin dia menjauhi garis tengahnya ini berarti errornya bakalan semakin tinggi gitu. Nah ini kenapa bisa aneh gini bentuknya, karena yang lainnya belum gue kasih. Jadi yang baru kasih kan baru yang si intrusinya ini, yang aku misalkan ada intrusi di sini, jadi anomalinya masih random gitu. Nah terus buat kira-kira modelnya bagaimana, terus bentuknya gimana, nah itu nanti harus tahu geologinya. Nah itu dicoba-coba. Kurang lebih buat pemodelan gitu sih, buat tools-toolsnya, terus buat gimana cara bikin model yang bagus. Jadi model yang bagus ya usahain disesuaikan sama si garis titik-titiknya ini. Nah terus ini juga bisa kita klik di beberapa titik. Nah itu buat kita mau mengacunya itu dari yang mana, dari titik yang mana. Misalkan kita mau ngacunya dari titik yang awal. Nah berarti yang di sebelah kanan ini kan dia naik kan tinggi. Nah berarti gimana caranya supaya yang di bagian kanannya ini turun gitu. Kalau kita mulai dari kanan, nah ini kan terlalu rendah, berarti gimana caranya ya biar dia polanya nggak langsung jatuh gitu. Terus di sini juga ada di display. Ini bisa disetting juga anomali unitnya. Tadi kan autonya di SI, itu bisa dirubah jadi CGS atau micro CGS unit. Soalnya biasanya nilai susceptibilitas internet tuh nggak selalu SI, jadi bisa aja nanti ketemunya CGS, jadi bisa dirubah jadi CGS gitu. Oke, mungkin buat pemodelan magnetik udah sih segitu doang. Ada yang mau ditanyain dulu? Bang, gue mau nanya lagi dong. Iya, monggo, silakan. Tadi kan ada yang katanya ngebuat si lapisannya ya? Ya. Pas awal-awal. Nah itu kita tahu di bawah ada berapa lapisan tuh dari mana ya? Nah itu tahunya dari geologinya. Kan ada peta geologi, terus nah itu dicari tahu dulu geologi bawah permukaan daerah area surveinya itu gimana gitu. Jadi harus tahu geologinya dulu baru bisa bikin model. Gitu. Berarti dari ini peta geologinya, Bang.
Iya. Betul. Nanti Terus kita berarti dari situ juga kita nentuin bisa tahu kayak ya, oh ini batuan ini susceptibilitasnya berapa gitu. Nah itu susceptibilitas batuannya ya kan tadi dari peta geologinya kita udah tahu kan batuan di bawah permukaannya itu ada apa aja. Nah itu baru kita cari nilai susceptibilitasnya itu buat di input ke pemodelannya ini gitu. Oke. Berarti yang dari kalau misalkan ada intrusi atau enggak berarti dari peta geologinya juga tadi. Ya betul. Oke. Nah tapi kan peta geologi kan cuma di permukaan kan, nggak sampai bawah-bawah. Nah itu dicari tahu gimana proses terbentuknya itu, jadi biar kita bisa memperkirakan kira-kira di bawahnya itu bentuknya kayak gimana. Oke. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Halo teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Ya nanti nggak usah bikin video lagi, atau mungkin kalau bisa nggak perlu lagi. Jadi selesaikan hari ini. Halo, nggak ada berarti ya? Halo? Nggak ada nih. Nggak ada ya? Udah nggak ada kayaknya Bang. Oke. Karena udah selesai, mungkin sebelumnya makasih Hir udah bantu ngejelasin buat pengolahan data magnetik. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir buat ikut kelas hari ini. Mungkin beberapa nanti laporan ke Afifan atau kehadirannya nanti gue sampaikan ke Pak Supri.